ayat suci Al-Quranul Karim kepada berjamaah mudah-mudahan untuk ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana min dinina ma fihi ibratan li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul wahhab. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu natiqu bil haqqi wa faslil khitab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Al-ayat wal ma'na wallahu a'lam bimuradihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'ah wa sab'una syu'bah. A'laha syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa adnaha imatatul adha min at-tariq wal haya' syu'batun min al-iman. Al-hadis wal makna wallahu a'lam bimuradihi. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahullah, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Hikmah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji sebagai kalimat yang paling pantas ketika kita mau mulai ngaji. Mari kita persembahkan kehadirat Ilahi Rabbi, syukur sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Mari kita hadiratkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, karena pada hakikatnya Allah lah yang Maha Mengatur, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama-sama, bersilaturahmi, bermuajahah, bertatap muka dalam rangka takliman li thalathil ilmi. Mudah-mudahan langkah kita, duduk kita di tempat ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah Subhanahu. Salawat ma'asalam ay makrunatan li ta'lim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya nggak kesini kayaknya hampir setahun bulan ini. Setahun dari 2016 sampai 2017. Ya Allah, nggak terasa, yang tadinya umurnya 79 sekarang sudah 80 tahun. Yang 80 sekarang sudah 81. Kita muhasabah dengan umur dan usia kita, mudah-mudahan semakin barokah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sehat Bu? Alhamdulillah.
Lah ngaji sama saya pun nggak usah serius-serius, yang lain aja yang serius. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengangkat ayat Al-Quran sebagai tema kita, judul kita ngaji. Jangan sampai nanti ibu-ibu datang ke rumah, ditanya sama bapaknya, habis dari mana Bu? Habis taklif. Mantap bahasanya taklif. Apa hasilnya Bu? Katanya. Pokoknya mau lihat taklifnya. Buatan galengan juga. Masya Allah. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, boleh ayo mengetengahkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ghasyiyah. Ada yang hafal? Insya? Cuma yang hafal. Cuma yang hafal tuh. Dari ayat 1 sampai terakhir, syus. Allah. Ya? Dilihat, itu mengicong. Sampai saya keluar dari tempatan berwajib. Masya Allah. Kadang-kadang gitu, makanya Allah Karim kalau pengajian diawali dengan membaca Al-Quran, insya Allah. Makanya nggak apa-apa Ibu nanti mah kalau pengajian itu ustadznya mah dikasih waktu 10 menit terakhir saja, banyakin saja tadarusnya tidak jadi persoalan. Karena hakikatnya adalah bacaan yang paling mulia dan thalabul ilmi yang paling mulia adalah membaca Al-Quranul Karim. Kalau dijelaskan mah itu mah sedikit-sedikit saja itu bahasa. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, tadi saya katakan saya ingin mengangkat firman Allah Quran surat Al-Ghasyiyah, tapi tidak semua. Kalau semua nanti ibu-ibunya keburu gempor. Ya, kita akan kaji atau kita akan bahas surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai dengan yang ke-7 saja. Di mana Allah katakan dalam firman-Nya tersebut, Ibu, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun tasla. Benar dari pertama dulu kalau dari Kristen insya Allah. Lalu lanjutannya terus lalu ayat yang berikutnya laisa lahu illa mir. Lalu satu ayat lagi la yusminu min Allah dari itu. Coba ibu lihat ini ayat Al-Quran. Masya Allah. Kalau kita lagi baca, maka kadang-kadang Allahumma amin. Baik, terus. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wah, mantap nih ayat. Kalau kita tidak coba paham, coba ibu lihat terjemahannya di dalamnya. Masya Allah. Ternyata ini ayat Al-Quran ancaman bagi kita. Ternyata ayat ini Al-Quran adalah berita bagi kita dan sekaligus peringatan bagi kita. Di mana Allah katakan dalam firman-Nya, hal ataka hadithul ghasyiyah. Apa itu artinya? Sudahkah sampai kepadamu tentang berita apa? Berita tentang hari kiamat atau hari pembalasan. Masya Allah, ini ayat Al-Quran. Dikatakan dalam ayat yang satu ini surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Sudahkah sampai berita kepadamu tentang hari pembalasan? Kalau sudah baru sampai situ, alhamdulillah, karena kita pahami, kita yakini dalam akidah salafus salih, dalam keimanan dan keyakinan kita bahwa suatu saat nanti Allah akan menghancurkan bumi ini. Allah akan menghancurkan dunia ini, yakni terjadinya kiamat. Bukan dari situ kelanjutannya. Allah lanjutkan dalam firman berikutnya ayat yang keduanya. Apa itu? Ayat yang keduanya tadi. Wujuhun yawma idzin khashi'ah.
Masya Allah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah, kata Allah. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk dan merasa terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, Allah datangkan peringatan yang pertama, wahai manusia, sesungguhnya Allah sudah menginformasikan, Allah sudah memberitakan akan hadirnya hari pembalasan. Yang dimana pada hari pembalasan nanti itu wujuhu yauma idzin khashi'ah. Manusia yang waktu di dunia yang cantik bangga dengan cantiknya, jalannya juga belum pokoknya mengelilingi uang. Yang kaya bangga dengan kayanya, jalannya pokoknya sampai orang dalam jalan jatuh. Yang pintar bangga dengan ilmunya sampai tidak mau untuk memberikan kepada orang lain. Ini dikatakan oleh Allah. Tetapi nanti kata Allah, wujuhun yauma idzin khashi'ah. Nanti pada hari pembalasan, manusia banyak yang tertunduk dan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya bayangkan, selagi di dunia saja kita kalau punya rasa tidak puas di hati, punya rasa malu, kadang-kadang kan jalan juga nggak mau nengok kanan, nggak mau nengok kiri ya Bu ya. Begini aja gitu tuh. Itu di dunia. Apalagi nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wujuhun yauma idzin khashi'ah. Manusia banyak yang tertutup. Manusia merasa terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup itu kata Allah, dilanjutkan dalam firman-Nya, amilatun. Apa artinya di sana kata Allah? Karena kerja keras dan ketayahan. Nanti kita akan jelaskan. Masya Allah, sudah hidup di dunia itu betul-betul dia. Kerja keras, dulu bernyawa, gas dijadikan sikil dijadikan apa itu? Saya ingin berusaha gitu ya untuk menyampaikan menggunakan bahasa ini, tapi nanti gagal bulan jadi Masya Allah. Jadi bingung saya, ya sudah lagi guys. Ya. Itu dikatakan oleh Allah. Amilatun nasibah. Menurut Gusti Allah sudah kepayahan kita itu nanti. Tapi dilanjutkan lagi dalam ayat yang keempatnya Bu. Apa tuh di situ? Tasla naron hamiyah. Mereka itu sedang berjalan, mereka akan memasuki naron hamiyah, neraka yang sangat panas. Masya Allah. Di hari pembalasan Allah sudah ingatkan. Pada hari pembalasan Allah sudah ingatkan kepada kita yang tidak tadinya bangga hidup di dunia, yang tadinya senang hidup di dunia, bisa jadi nanti maka tertusuk dan tidak di hadapan Allah. Pertama yang akan kita alami. Yang keduanya kata Allah, mereka akan kepayahan, kesusahan, menderita lagi. Lalu yang ketiganya kata Allah, tasla naron hamiyah, dan mereka akan berjalan menuju neraka atau masuk ke dalam api yang sangat panas, yakni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kadang kalau kita baca Quran kan Bismillah, kalau tidak dihayati, ternyata isi yang terkandung di dalamnya Masya Allah. Apa yang menjadi seperti begini kan? Masya Allah. Jadi pikir kata belajar. Masya Allah. Ternyata ini di sini dikatakan. Tasla naron hamiyah. Lalu dilanjutkan lagi Bu, ancamannya dari Allah, peringatannya dari Allah, himbauannya dari Allah, eling-elingnya dari Allah. Apa kelanjutannya? Tusqa min ainin aniyah. Dan mereka akan diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan minuman yang bersumber dari sumber yang sangat panas sekali. Ya, subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari hal-hal azab yang digambarkan seperti ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu ancamannya dari Allah. Ternyata belum cukup sampai di situ Ibu. Belum cukup. Dilanjutkan dalam ayat yang berikutnya lagi kata Allah, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Dan tidak ada makanan untuk mereka kecuali pohon yang berduri. Ini pohon yang berdurinya itu bukan buahnya, tetapi pohon yang berduri. Lanjutan kalimatnya, la yusminu wa la yughni min ju'. Di mana memakan pohon yang berduri itu tidak akan membuat rasa lapar manusia hilang dan tidak mungkin akan membuat badan manusia menjadi gemuk. Nah, alhamdulillah subhanallah alhamdulillah kita. Kalau yang mengajunya mengkorbankan itu namun ayat Al-Quran, ayat saya cuma menyampaikan belajar bersama. Allah sudah memberikan informasi semacam ini, Masya Allah. Kata Allah nanti, ini nih, surat Al-Ghasyiyah, nanti datang ke rumah, yuk kita baca lagi, dibuka lagi oleh kita. Oh ya Allah benar, ternyata ini ayatnya. Ya Allah ternyata betul, ini ternyata ancaman yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Allah sudah mengingatkan tentang hari pembalasan. Lalu kemudian Allah sudah memperingatkan kepada kita akan kesusahan nanti di yaumil kiamat. Allah sudah memperingatkan kepada kita bahwa Allah sudah menyediakan minuman yang sangat panas. Allah sudah menyediakan bagi kita nerakanya. Allah kita akan diperjalankan ke sana. Allah sudah menyediakan kepada kita makanan dan pokok yang sangat berduri yang tidak mungkin akan mampu menghilangkan rasa lapar kita dan menggemukkan badan kita. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, itu adalah ancaman. Nanti pada pertemuan berikutnya kita lanjut ayat 8 sampai terakhirnya. Kalau ini yang ngewedeni kita dulu. Karena nanti ada yang bikin senang hati kita ayat berikutnya. Ya, makanya jangan kecil hati dengan rahmat Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita. Lanjut ini deh Bu. Lanjut. Biarin ngomongin begini ya. Biarin ternyata kalau memang ajaran agama. Masya Allah. Ini dikatakan. Nah, lalu siapa yang akan mengalami siksaan semacam itu? Siapa yang akan dibebankan oleh Allah? Siapa kita? Itu tuh untuk siapa tuh siksa yang begitu dahsyatnya itu? Allah menggambarkan dalam Al-Ghasyiyah dari 1 sampai 7 itu dahsyatnya siksa dari Allah. Buat siapa sih? Gitu kan ya? Akan saya mah sudah taklim, syukur alhamdulillah. Saya mah sudah tahajud, syukur alhamdulillah. Saya mah sering sedekah, syukur alhamdulillah. Tetapi jangan salah, menurut Syekh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Dalam memahami Quran surat Al-Ghasyiyah ini, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya yang tadi digambarkan oleh surat Al-Ghasyiyah itu adalah kondisi yang akan dialami oleh manusia nanti di yaumil kiamat setelah manusia masuk ke alam akhir. Ini menurut Ibnu Katsir. Kenapa Allah menyediakan itu? Bagi siapa Allah menyediakan itu? Yang pertama, kata Ibnu Katsir, itu disediakan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah. Alhamdulillah kita mah beriman kepada Allah, amin. Ibu beriman kepada Allah, beriman kepada Allah. Ibu beragama Islam, alhamdulillah. Islamnya ibu itu Islam bawaan, turunan atau memang dapat hidayah dari Allah? Dapat turunan, kata guru. Untung gitu. Nah, yang pertama orang kafir disediakan siksa semacam ini. Kata Ibnu Katsir. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Kalau yang punya di rumahnya silakan dibuka. Yang tidak punya dengerin aja kalau udah ngomong. Iya. Menurut Ibnu Katsir,
ya. Nah, yang kedua kata Ibnu Katsir itu kalau orang kafir bukan bagian kita, itu memang sudah jelas. Wa may yaqtadi bainal Islam Madinah fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati hum khasirun. Kalau orang kafir beramal apapun dia, mengerjakan amal baik sebaik apapun dia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang kafir. Nah, yang kedua kata Imam Ibnu Katsir yang akan masuk ke dalam siksaan yang digambarkan oleh Allah menurut Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai dengan yang ke-7 itu adalah manusia-manusia yang suka beramal tetapi amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena persyaratan diterimanya amal tidak dia lakukan. Ini yang kedua. Jadi yang tadi yang pertama orang kafir yang akan mendapatkan siksa semacam besarnya seperti itu. Yang kedua orang muslim yang suka beramal tetapi amalnya tidak sesuai dengan syarat-syarat amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini yang kedua. Jangan-jangan ini nih Bu yang masuk dalam kategori kita na'udzubillah summa na'udzubillah ini. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita, Masya Allah. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, siksa semacam ini Allah sediakan pertama untuk orang kafir, yang kedua untuk orang Islam yang melakukan amal soleh, tetapi mardud tertolak di hadapan Allah. Kenapa? Karena amalnya tidak mencapai syarat-syarat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ibu, kadang-kadang jangan-jangan kita sholat kepada Allah, syarat amalnya tidak diterima oleh Allah. Jangan-jangan kita ngaji Quran, syarat amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari hal-hal semacam itu. Bagaimana sih Pak Ustaz syarat amalnya itu? Ketika kita berbicara syarat amal akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada beberapa macam. Oh ya, itu kan enggak seenaknya saja maksudnya. Ketika kita beramal di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Ini yang harus kita khawatirkan. Kita ngaji, kita taklim, kita sedekah, kita berinteraksi dengan masyarakat, kita mendidik anak, kita berbakti kepada suami. Jangan-jangan itu tidak termasuk dalam kategori amal soleh di hadapan Allah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena syarat diterimanya amal tidak ada di dalamnya. 2 hari yang lalu begini Bu, 2 hari yang lalu saya pergi pengajian di sebuah tempat daerah Cilegon, kebetulan di masjid tempatnya tempat pengajian taklimnya taklim ibu-ibu. Saling ibu-ibu. Sudah tuntas, itu padahal di dalam masjid tadi sudah tuntas, si ibunya marah, nyamperin, Pak Ustaz punten, dan itu kenapa? Kata saya itu sedang datang bulan, tapi saya masuk masjid ikut pengajian, insya Allah diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Iya begitu soalnya itu setelah beres pengajian ya, dia datang ke Ustaz, saya itu sedang datang bulan, tapi saya ikut pengajian sama Ustaz kita di dalam tadi, gimana Ustaz di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Saya jadi bingung itu menjawabnya. Mau saya katakan sebaiknya ibu itu jangan masuk ke masjid, kan ibu itu sedang kotor. Lain kali mah jangan ya Bu, itu padahal semangat ngajinya baru muncul. Nantinya bagaimana? Masya Allah, kadang-kadang itu, kadang-kadang ini hati-hati itu kadang-kadang. Kan niatnya bagus, amal bagus, tetapi ketika persyaratannya tidak terpenuhi, maka akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, yang saya sampaikan paham betul? Paham insya Allah ya terutama. Itu 2 hari yang lalu saya. Kan bukankah Allah katakan ibu yahrumu 'alal junub khamsatu asya wa yahrumu bil haid wan nifas samaniyata asya. Betul Bu? Apa?
Hati-hati itu maksud saya. Ini kita. Tadi Allah katakan, yang kedua yang akan masuk ke dalam siksa Allah yang digambarkan oleh surat Al-Ghasyiyah itu adalah orang-orang Islam yang beramal dengan amal soleh, tetapi amalnya tertolak di hadapan Allah karena persyaratan diterimanya amal hilang, tidak ada di dalamnya. Itu loh maksudnya. Kasusnya seperti yang barusan itu. Orang ngaji masuk ke masjid, niatnya bagus, taklim. Tetapi dia dalam keadaan tidak suci, tidak boleh dia masuk ke masjid karena seorang perempuan. Itu maknanya. Ya Bu ya. Jadi saya titip nih ibu. Ya yakin sudah paham betul dan sudah tahu. Ini mas sekedar mengingatkan saja. Khawatir yang namanya ilmu kalau tidak digunakan kadang-kadang lupa gitu. Ya, makanya kan Allah katakan oleh Rasulnya dalam kitab-kitab fikih itu, ini hati-hati kita betul. Allah katakan, wa yahrumu bil haid wan nifas samaniyat asya. Diharamkan bagi orang yang sedang haid dan nifas samaniyat asya, yaitu 8 perkara atau 8 persoalan. Kalau ibu-ibu, kalau di sini sih sudah kelihatannya sudah tidak produktif lagi. Ini membagi yang muda-muda nih. Barangkali hati-hati betul. Niat kita bagus, niat kita ingin, niat kita tahlil, tetapi dalam keadaan seperti itu. Yang pertama as-shalah, itu kan jelas tidak boleh. Ya, itu kalau itu jelas. Lalu was-shaum, wa qira'atul Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Ibu sedang haid, lagi semangatnya, ibu ngaji, ambil Quran plek pegang, padahal sedang dalam keadaan kotor, tidak suci atau sedang haid. Maka itu sudah haram maksudnya. Jangan sampai tertolak di hadapan Allah. Beda kalau kitanya ngapalin baca, itu lain-lain persoalan. Ya bacanya orang lain di sana, kita di sini, yang lain baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita ikuti hati. Bismillahirrahmanirrahim, itu tidak jadi persoalan. Gitu. Ya Bu ya. Lalu kemudian wa masul mushaf, memegang Al-Qur'an. Itu tidak boleh kita lakukan bagi orang yang dalam keadaan haid. Lalu kemudian wa dukhulul masjid, dan tidak boleh masuk ke dalam masjid. Makanya saya katakan bingung saya jawabnya ini Bu, tapi sebaiknya makanya bagaimana kalau sudah seperti itu? Kalau kita diam di luarnya, tidak masuk ke dalam masjidnya, itu tidak jadi persoalan. Silakan. Niat kita bagus, ingin tahlil di hadapan Allah, tetapi kita tidak paham aturan agamanya, maka merdu akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu pulang masjid, jadi titip kalau ibu sedang keadaan haid, ada pengajian di masjid, ibu semangatnya tinggi, pengen ikut, tidak bisa masuk ke dalam masjid, cukup diam di luar atau di empernya saja. Itu jadi persoalan. Tetapi kalau menurut Imam Syafi'i, kalaupun di tempat pinggirnya itu di empernya, selama itu masih dipergunakan untuk sholat, tetap saja itu tidak diperbolehkan. Mesti rukhsah di hadapan Allah, kalau sedang dalam keadaan kotor begitu mah enggak apa-apa, enggak ngaji juga. Insya Allah rukhsah di hadapan Allah. Gitu, yang penting jangan netes, kalau netes mah kelewatan ya dong. Ya, tetapi jumhur ulama mengatakan yang namanya jumhur itu adalah kesepakatan kebanyakan ulama untuk ikhtiar dan kehati-hatian kita dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, lebih baik kita hindari saja. Itu maknanya. Ya Bu ya. Ya kalau iya betul silahkan, boleh kan tidak jadi persoalan. Kalau itu dilarang oleh aturan agama, maka akan jadi persoalan dalam kehidupan kita. Maknanya begitu. Ya. Lalu kemudian itu wajibul masjid. Tawaf tidak boleh juga melaksanakan tawaf. Wal waktu, dan tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Hati-hati kok, ada pengantin baru. Masya Allah. Ini nggak boleh sama sekali. Kalau suami ngegelir-gelir pengen seperti itu dalam keadaan haid, hukumnya haram, hukumnya sama dengan perzinahan. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya wahabduhul Quran,
membawa Al-Quran, memindahkan Al-Quran. Hati-hati kadang-kadang kita. Ya Bu ya. Saya ini mah karena pertanyaan kemarin, boleh enggak kan saya? Kalau saya secara pribadi, menurut kitab-kitab yang saya baca, lebih baik dihindari kalau dalam keadaan kita sedang kotor seperti itu. Khawatir masuk dalam kategori kita beramal di hadapan Allah, tetapi justru itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabur mau tanya. Iya, mana? Betul. Iya. Betul. Begini, Allah katakan melalui Rasulnya, Rufi al-Qalam an-Salatin. Diangkatnya hukum taklifi bagi seorang manusia, artinya dihukumi berdosa kalau itu perbuatan berdosa dan diberikan pahala kalau itu perbuatan baik. Rufi al-Qalam an-Salatin. Ya, yang pertama dari orang yang tidak tahu sampai dia tahu. Kalau dia tidak tahu bahwa sedang dalam keadaan seperti itu, kemudian dia masuk, pas pulang dia baru sadar, itu rusak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dosa. Yang namanya tidak tahu, itu satu. Yang kedua, anisya. Dia lupa sampai dia ingat. Jadi kalau lupa, tidak jadi persoalan. Ibu misalkan ada kali di sebuah masjid, ibu lupa dalam keadaan bahwa kita sedang dalam keadaan air belas saja masuk, tidak jadi persoalan. Itu namanya lupa di hadapan Allah. Al-insan ma'alul khata wa nisyan. Itu tidak dijadikan dasar hukum sebagai perbuatan yang dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dari orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Makanya orang gila tidak puasa, tidak sholat, tidak apa, dia tidak berdosa di hadapan Allah karena memang itu adalah sunnatullah dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi hati-hati betul. Jangan sampai kita melakukan perbuatan tetapi justru tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari hal-hal semacam itu. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu, Masya Allah, setelah kita baca Al-Quran surat Al-Ghashiyah itu, kata Ibnu Katsir begitu dijelaskan. Yang pertama, orang Islam orang Islam yang beramal dengan amalan, tetapi dia amalnya tertolak di hadapan Allah karena persyaratan diterimanya amal tidak dia lakukan. Lalu pertanyaan bagi kita, Pak Ujang, memang apa sih syarat amal akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya? Syarat amal itu apa sih? Ini saya ambil dalam sebuah kitab namanya Majmu' al-Fatwa. Karangan Syekhul Islam halaman 217. Juga saya ambil dari kitab Said al-Hakim karya Imam Al-Jauzi halaman 372. Bahwa yang akan menjadikan amal kita tertolak di hadapan Allah itu tidak mencapai persyaratan diterimanya amal, karena amal perbuatan akan diterima oleh Allah kalau memenuhi 3 persyaratan. Ini Bu, 3 persyaratan amal itu insya Allah akan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah akan menghindarkan kita dari azab-azab yang bagaimana digambarkan dalam Quran surat Al-Ghashiyah ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-7 tadi. Syarat yang pertama dalam kita melakukan amal itu adalah, menurut kitab tadi dijelaskan, yang pertama adalah al-iman. Ini satu nih. Syarat diterimanya amal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah iman terlebih dahulu. Kok ngelamun, Bu? Ya. Ini bagus gak, Bu?
Ini Bu. Yang pertama persyaratannya dalam kitab Majmu' al-Fatwa itu, kalau amal kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan dari siksa sebagaimana yang digambarkan oleh Quran surat Al-Ghasyiyah ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-7 tadi, yang pertama adalah al-iman, Yakni kita harus betul-betul beriman. Ini mana itu? Karena ada 3 syarat. Kalau amal kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah katakan dalam firman-Nya tadi yang saya katakan, "Man 'amila sholihan", barang siapa orang yang beramal soleh, min dzakarin wa unsa, dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, kemudian dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyiban, maka Allah akan memberikan penghidupan yang baik bagi manusia tersebut. Satu. Jadi, insya Allah kita tidak usah khawatir dengan ancaman yang digambarkan oleh Allah, tetapi harus ikhtiar, hati-hati dalam kehidupan kita, dalam beramal kita. Apa syarat pertamanya? Iman dulu kepada Allah. Iman dulu kepada Allah. Iman dulu kepada Allah. Karena kalau tanpa keimanan, apapun amal dan perbuatan kita pasti tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu iman? Kita yakini bahwa kita beramal dengan amalan soleh, kita pun sudah beriman kepada Allah. Tetapi dalam prakteknya Bu, Imam Al-Ghazali katakan yang namanya iman itu aqdun bil qalbi wa iqrar bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi 3 aspek keimanan itu harus dengan i'tiqad kita, dengan lisan kita, dan dengan perbuatan kita. Jadi apa maksudnya saja? Begini Bu, Rasul katakan dalam sebuah hadisnya Ibu, bahwasanya tadi dikatakan al-iman bid'un. Iman itu berbagai macam cabang. Kita betul beriman kepada Allah, ya beriman kepada Allah. Kita beramal soleh di hadapan Allah, ya beramal soleh di hadapan Allah. Lalu kita cukupkah iman kepada Allah dengan cuma mengatakan? Tidak, betul. Tetapi iman harus ada antara hati, ucapan, dan lisan. Kita yakini bahwa itu perbuatan betul Allah perintahkan. Contoh misalkan kita mengerjakan sholat, yakini dulu yang pertama bahwa sholat itu wajib di hadapan Allah. Persyaratan diterimanya amal soleh oleh Allah adalah keyakinan kita. Kalau kita tidak yakin dengan perbuatan kita bahwa itu kewajiban, maka akan tertolak di hadapan Allah. Kita pergi taklim, masih ke majelis taklim, yakini dulu bahwa itu adalah kewajiban bagi diri kita. Bahwa kalau itu kita tidak yakini kewajiban taklim, maka akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi, Masya Allah, kadang-kadang kita mengerjakan perbuatan tanpa didasari oleh keimanan, maka akan tertolak dan Allah akan sediakan siksanya dengan siksa yang sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-7 tadi. Maka landasan utama, prasyarat utama yang pertama harus kita lakukan kalau amaliyah kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah iman dulu atas perbuatan-perbuatan yang kita laksanakan itu. Iman itu kata Rasul berbagai macam cabang. Iman dibagi ke dalam 70 cabang itu. Keimanan itu al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada bercabang-cabang. Wa sab'una syu'bah, bahkan terbagi kepada 70 cabang. Kita sudah melaksanakan berapa cabang itu? Coba muhasabah dalam diri kita. Alhamdulillah kan saya sudah pergi taklim, amin. Ya Allah, itu mudah-mudahan bukti keimanan kita. Alhamdulillah saya sudah pergi haji, alhamdulillah mudah-mudahan itu sebagai bukti keimanan kita.
Ya alhamdulillah saya sudah sering baca Quran, mudah-mudahan itu adalah bukti keimanan kita. Tetapi Rasul katakan dalam sebuah hadisnya, al-iman bid'un, dari 70 itu dibagi ke dalam tiga kategori besar. Yang pertama yang bersifat hati, terkumpul dalam rukun iman. Lalu yang kedua bersifatnya lisaniyah, terkumpul dalam ucapan-ucapan kalimat thayyibah. Itu baca syahadat, baca takbir, baca tasbih, baca tahmid, itu adalah keimanan yang bersifatnya lisaniyah. Lalu ada keimanan yang sifatnya amaliyah, jadi perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari, seluruh aspek kehidupannya. Sehingga Rasul katakan, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah itu lanjutan hadisnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'laha, yang pertama syahadatu an la ilaha illallah, yakni dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa adnaha, dan yang paling lemah dari keimanan seseorang adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imatatul adza, menghilangkan sesuatu yang menghalangi di tengah-tengah perjalanan, pitoli dalam perjalanan. Ibu sedang jalan kemana-mana ada sampah, itu dibuat. Itu keimanan tetapi paling lemah. Ibu majlis tak masuk ke sini ke majlis taklim ada tahu cicak dibuang, itu adalah bagian dari keimanan di hadapan Allah. Kalau itu kita tidak yakini maka akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal haya minal iman, dan rasa malu adalah bagian dari iman. Maka yang pertama, kalau orang yang beriman kepada Allah, tumbuh dulu rasa malu kepada Allah. Maknanya bagaimana Pak Ustaz? Gini maksud saya, kalau kita mau melakukan ibadah, landasannya keimanan, akan muncul rasa malu terhadap kita. Malunya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak taklim, malu kepada Allah. Kita tidak sholat, malu kepada Allah. Kita tidak zakat, malu kepada Allah. Bukan dulu malu kepada sesama manusia. Sehingga keimanannya akan meningkat. Itulah awal keyakinan bahwa kita beriman kepada Allah dan akan dihindarkan oleh Allah dari siksa-siksa yang maha pedih, sebagaimana digambarkan oleh Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai dengan yang ke-7 tadi. 1. Syarat iman itu, syarat amal itu adalah iman terlebih dahulu. Ada yang ditanya, saya panggil. Bu, mangga saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita di sampean harus sudah yakin. Betul. Orang sudah meninggal. Betul. Bahkan itu nyampe. Sedangkan katanya, orang yang sudah meninggal itu amalnya kan terputus. Betul. Kecuali 3. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sampai nggak tuh? Sampai? Masya Allah. Begini, Allah melalui Rasulnya katakan dalam sebuah hadis itu, "Idza mata ibni Adam, inqata'a amaluhu illa min." Yang kencang atur, waktu sayanya lupa ini. "Idza mata ibni Adam, inqata'a amaluhu illa min salasin." Apabila mati anak Adam, yakni manusia kita ini, inqata'a, maka terputus seluruh amal perbuatannya, illa min salasin, kecuali 3 hal dalam kehidupannya. Insya Allah, apa maknanya? Apabila anak Adam mati, terputus seluruh amal perbuatannya, tidak lagi sampai kepada yang bersangkutan, kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Yang pertama, sedekah jariyah. Itu walaupun kita sudah meninggal, maka insya Allah akan terus mengalir ke ahli kubur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Tetapi menurut sebagian ulama, yang paling utama kita sedekah jariyah adalah sedekah yang dilakukan oleh manusia ketika masih hidup. Kalau sudah mati, nanti lain lagi persoalan. Yang bagaimana sedekah jariyah itu? Ini Masya Allah pakai bahasa Al-Mahfuz, mudah-mudahan maghfirah Allah mengakhirnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Begini Bu, yang namanya sedekah jariyah itu, ini ada majelis taklim di sini. Yang hadir adalah itu lengkapnya dari Jambor segala-galanya 200 orang. Ya, ada yang hadir 200 orang. Ngaji Quran tadi, taruhlah misalkan berapa ayat atau berapa huruf, 2000 huruf, misalkan. Masya Allah. Allah sudah janjikan baca Quran 1 huruf dikali 10. 10 kali 2000 berapa Bu? 10 kali 2000 20.000 20.000 dikali 50 orang yang di sini berapa Bu? 1 juta. Insya Allah pahala 1 juta dari membaca Al-Quran akan terus mengalir kepada almarhum. Amin ya Allah. Kenapa demikian? Ini kan diwakafkan untuk kegiatan ibadah. Masya Allah. Itu satu. Tidak terputus yang namanya sedekah jariyah. Yang kedua misalkan ada di sana ada masjid. Yang suka ke masjid misalkan ada 200 orang. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dikali terus. Maka setiap orang yang sholat di situ, setiap orang yang ngaji Quran di situ, setiap orang yang beribadah di situ akan terus mengalirkan pahala kepada orang yang sudah mewakafkan. Makanya Bu, jangan berpikir susah kalau mau wakaf itu. Makanya sekarang pemerintahnya begini Bu, kalau mau wakafin tanah 1000 meter kan banyak susah. Makanya ada wakaf kolektif namanya. Kalau pemerintah mas, Ibu di sini jamaah majelis taklim adalah 100 tiap bulan 10.000 dikali 5 tahun, maka nanti akan diberikan tanah untuk wakaf. Insya Allah terus mengalir. Masya Allah. Itu yang pertama. Sedekah jariyah itu. Yang kedua, yang akan tidak terputus kepada ahli kubur itu Allah ilmu yuntafa'u. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang terus disebarkan kepada yang lain. Kubur ini Masya Allah pahalanya buat si ibu semuanya. Kita punya anak, ngajarin anak, ini alif, ba, ta, ta, jim, ya, begitu, ya. Lalu terus dewasa sedikit, sehingga dia pintar mengajarkan lagi kepada yang lain, mengajarkan lagi kepada yang lain. Maka kalau istilah sekarang mah kayak multi level marketing, A, B, C, terus bercabang. Inilah. Ya. Tetapi sebaliknya kalau kita tidak punya ilmu, tidak dimanfaatkan, kam min alimin wal ilmu yang ada. Berapa banyak orang yang mempunyai ilmu, dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari ilmu yang dia miliki, kecuali ilmunya akan melangkahnya nanti dia di kiamat. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Ibu bisa alif bahasa, ibu bisa ngaji Quran, anak-anaknya sampai tidak bisa baca Quran sampai dewasa, nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. La tajulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Tidak akan mampu beranjak kaki seorang hamba nanti di yaumil qiyamah sebelum ditanya 4 pokok persoalan. Anu prihi fima abna wa an ilmihi fima fa'ala fihi wa an jismihi fima abla wa an malihi min aina iktadabu wa fima anfaqahu. Ya, tidak mana kita beranjak nanti di akhirat di hadapan Allah sebelum ditanya 4 pokok persoalan ketika sudah di dunia. Yang pertama, umur yang telah Allah berikan kepadamu kau gunakan untuk apa? Yang kedua, ilmu yang telah Allah berikan kepadamu kau gunakan untuk apa? Kalau tidak dimanfaatkan dan tidak disampaikan. Maka kalau kita menyebarkan ilmu, insya Allah akan mendapatkan pahala walaupun kita sudah di alam manusia. Ini nih guru nih wajib gitu ya, ajarin anak-anak. Masya Allah itu tidak terasa kadang-kadang.
Bahkan orang bijak katakan, Bu, kalau sedekah dengan harta ada perasaan berat, tetapi ketika sedekah dengan ilmu tidak terasa. Yang namanya ilmu itu tidak harus tinggi-tinggi. Ibu ngajarin anak, ibu ngajarin siapa itu adalah ilmu. Kalau bu guru sudah berapa tahun jadi guru, 20 tahun, berapa orang yang sudah lulus, berapa orang yang sudah jadi orang. Kalau dulunya kan orang-orangan sawah, berapa orang yang sudah jadi orang terus disebarkan akan terus mengalir. Ya, idza matat ada in qata amaluhu illa min salih shadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu. Ini kelihatannya kalangan pihak jadi nggak enak gitu tuh. Dia mau itu dia tanya. Nah, yang ketiganya yang tidak akan terputus itu waladun salihun yad'u lahu. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua ibu bapaknya. Anak soleh itu bukan kata-kata no, salah kerja di apa anak soleh, rok anak soleh tidak bisa. Iya kan? Ya Allah kali pengen juga manggilnya jadikan para banyak Allah min asyatina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, doanya kepada Allah, tetapi tidak ada tindakan mustahil akan tercapai. Mustahil. Dibentuknya harus dari awal. Karena anak soleh ya dahulu yang terus mendoakan kedua ibu bapaknya, maka insya Allah itu akan sampai. Jangan sampai saya titip dulu, kadang-kadang dari dimanapun saya sampaikan, Bu, hati-hati anak-anak kita, kenapa Ustaz? Jangan sampai ketika mati itu anak-anak kita membawa orang lain datang ke rumah kita, bacain surat, ada yang baca surat Yasin, surat Al-Fatihah, surat Waqiah, surat Al-Hadid, surat macam dibaca orang lain datang ke rumah kita. Ya Allah karim, barang keluarga besarnya ibu saja tidak jelas, malah bukan bacain surat, malah rebutan surat. Iya, surat tanah, surat mobil, surat deposito, bukan. Ini makna saya, ini makna saya, ini makna saya. Jangan sampai. Ini maknanya. Masya Allah. Ya, 3 hal yang akan terus mengalir sampai ke kuburan, ke alam barzah. Kalau kita hadirkan dan hadirkan kepada alam kubur kita, insya Allah akan terus mengalir. Walaupun soal itu tidak Allah. Bagaimana kata Ustaz, anak saya mengaji tidak bisa dia tidak bisa misalkan. Ya, kalau begitu mas dari hartanya yang dia punya dijemput orang lain, diundang orang lain, bacakan, disolkan, insya Allah itu pun sebagai bukti walaupun soal itu maknanya. Ya, jadi 3 hal yang akan tetap terus mengalir ke alam kubur orang yang sudah meninggal itu. Yang pertama adalah tadi sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan dan anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu Ibu? Berapa? Ya, yang pertama syarat diterimanya amal itu Ibu adalah al-iman. Syarat yang kedua. Yang kedua syaratnya ini biar tuntas aja, yang tidak penasaran. Yang kedua al-ikhlas. Kalau kita melakukan perbuatan apapun tanpa disertai dengan rasa ikhlas kepada Allah, mustahil. Bahkan menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ini yang akan mengakibatkan tertolaknya amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak disertai dengan keikhlasan kepada Allah. Ini kadang-kadang kalau jauh dari makna ikhlas, maka mustahil Allah akan menerima amal perbuatan kita. Maka dalam setiap aspek hidup, ketika kita beramal, itu harus ada dalam diri kita tanamkan rasa ikhlas. Bagaimana sih rasa ikhlas itu? Husnul niat, li'a'la kalimatillah, wa limardatillah, itu adalah ikhlas. Ikhlas itu kita beramal tidak karena pertimbangan manusia. Lah saya mau ngaji lah nanti mah Jumatnya tuh gitu misalkan dipanggil tuh alhamdulillah kalau nanti saya nggak ngaji bisa dikatain wah anu
B anu, C anu. Jangan sampai, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya ikhlas karena Allah. Lah saya mah tahun depan mau berangkat haji, takut disangka kafir, takut disangka orang kayak pikir nggak mau haji. Salah maknanya. Tetapi karena Allah. Jadi yang pertama, kalau syarat amal kita ingin diterima oleh Allah, al-iman. Yang kedua, al-ikhlas. Yang ketiganya, al-ittiba. Apa itu al-ittiba? Ikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-ittiba. Kalau kita tidak ittiba kepada Rasul, mustahil amal kita akan diterima oleh Rasul. Apalagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 3 syarat menurut Ibnu Katsir, kebanyakan yang akan disiksa sesuai dengan Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai dengan yang ke-7 itu adalah orang yang beramal tetapi tertolak di hadapan Allah. Kenapa amalnya tertolak di hadapan Allah? Karena amalnya tidak disertai dengan keimanan, karena amalnya tidak disertai dengan keikhlasan, dan amalnya tidak disertai dengan ittiba kepada Rasul, yakni mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah katakan dalam firman-Nya kan, apapun yang datang dari Allah kepada Rasul maka ikuti. Kalau Rasul tidak mencontohkan itu maka jauhi. Kalau Rasul tidak memberikan perintah untuk itu jangan. Apa artinya? Ibu lagi semangat sholat tidak jelas itu sholat. Wah tiba-tiba aja pengen sholat gerhana misalkan. Padahal tidak ada gerhana. Ibu sholat diterima nggak oleh Allah? Tidak, itu tertolak di hadapan Allah. Maknanya begitu, ittiba kepada Rasul. Ibu karena semangat wah, saking pengen lama-lamanya sholat. Udah manusia biasa, ittibanya Allah Akbar katsiran walhamdulillah katsiran. Terus baca dulu pakai Arabnya. Kemudian ibu terjemahin pakai bahasa Sundanya. Ibu terjemahin pakai bahasa Indonesianya. Ujung-ujungnya sholat itu pakai bahasa Jawa doang. Itu namanya tidak ittiba kepada Rasulullah, maka tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka persyaratannya itu wa ma ataakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Apapun yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah ikuti, dan apa yang sudah dilarang oleh Rasul maka kita harus jauhi. Ya, jadi 3 hal yang harus kita lakukan jikalau amal soleh yang kita lakukan ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, imani dulu. Yang kedua, ikhlas dalam melakukan perbuatannya. Yang ketiga, ittiba, bermakna tidak boleh keluar dari syariat dan aturan-aturan agama yang sudah dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah seperti itu, maka insya Allah kita akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hari pembalasan nanti dengan siksa-siksa yang maha dahsyat dan seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.